gitu. Itu karena kan sehat, nggak ada duit repot. Ada duit nggak sehat nggak berguna duit. Kalau circle Anda nggak bagus berarti diuji rezekinya. Gitu. Kita nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kita dan nama ayah kita. Maka perbaguslah. Artinya nggak, tadi kan Ustaz Rizky di awal bilang yang terbaik adalah nama Allah SWT, nama Nabi. Cuma toh pun tidak itu. Iya, itu nggak masalah. Karena ini perkaranya bukan perkara hal haram kayak kemarin. Ini perkaranya mubah. Sayyidati. Sayyidah. Ya karena karena Islam itu kan selalu membuka ruang untuk diskusi dan mengkoreksi ya yang jelas ya. Makanya karena kan di Quran itu ada dua istilah keluarga, ada ahlun, ada dzurriyyah. Nah, kalau ahlun ini lebih ke urusan takwa ya, misalkan. Sekarang alhamdulillah kita bersama Ustaz Rizky kembali untuk pembahasan yang hal-hal semacam ini ya, kita doakan bersama bahwa kedepannya beliau juga sesuai dengan apa yang diucapkan lah, katakanlah seperti itu. Amin. Baik, Ustaz Rizky, gimana kabarnya Ustaz Rizky? Alhamdulillah sehat, selamat, dan semoga rezekinya banyak terus. Amin. Aku jawab aminnya kencang banget ya, amin. Ya Allah, gitu. Itu karena kan sehat, nggak ada duit repot. Ada duit nggak sehat nggak berguna duit. Tapi rezeki kan macam-macam. Iya benar. Makanya rezeki sehat itu lebih mahal dari apapun lah. Siap. Pertemuan kemarin kita ngebahas rezeki halal dan haram rezeki. Hak anak lah. Rezeki betul, tentang mendapatkan rezeki halal katakanlah. Iya betul. Nah, padahal rezeki kan juga macam-macam. Salah satunya kan tadi sehat, waktu luang, teman yang baik. Banyak rezeki. Siap Ustaz. Kalau circle Anda nggak bagus berarti diuji rezekinya. Gitu. Baik, ini kita coba melanjutkan yang diskusi kita yang lalu tentang bagi apa saja sih hak anak dari orang tua. Monggo isi. Nah, salah satunya itu mungkin dekat dengan kita dan atau mungkin teman-teman Medina, sahabat-sahabat Medina yang sudah menyiapkan. Jadi, saya punya teman itu memang sudah menyiapkan notes di HP-nya itu nama-nama anak. Wih, luar biasa. Saya juga. Oh, gitu. Iya. Padahal jauh. Ya, padahal belum bikin. Tapi sudah saya siapkan karena memang nama itu doa ya. Pertama nama itu doa dan memang kita diharuskan untuk memberikan nama yang baik, fa'ahsinu asma'ikum itu. Jadi perindahlah nama-nama kalian. Karena kalau lengkapnya itu redaksinya kan kita nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kita dan nama ayah kita. Maka perbaguslah nama itu. Jadi ayah kita kita dan bin. Ya, nama kita dan nama ayah kita itu, maka perbaguslah perintahnya. Perbaguslah nama itu. Jadi jangan sampai ya B-accident juga. B-accident artinya udah nikah, punya anak, aduh namanya siapa ya gitu. Akhirnya baru dikasih nama. Dan itu sebagus mungkin kalau bisa. Dan memang selain jadi doa kan, makanya itu juga dia juga mengandung harapannya orang tua gitu. Misalkan kayak ada namanya dikasih nama apa ya, nama Beckham gitu. Siapa tahu dia emang orang tuanya pengen anaknya jadi pemain bola gitu. Tapi ada nama-nama yang bagi para ulama ini kedudukannya mulia. Contohnya misalkan nama yang disandarkan pada Allah. Abdurrahman, Abdullah, itu kan Abdul Malik. Dia ngambil satu dari bagian Asmaul Husna, lalu tambahkan Abdun. Jadi Abdun ini kan hamba. Ketika Abdurrahman hamba yang maha penyayang, Abdurrahim hamba yang maha pengasih, Abdul Malik hamba raja gitu, hamba yang maha merajai. Terus misalkan ada lagi Abdul Bari, misalkan hambanya yang maha memberikan kebaikan. Juga ada yang pertama itu disandarkan kepada nama Allah. Yang kedua pakai nama-nama Nabi. Ya makanya misalkan yang bagus banget berarti Muhammad Abdurrahman gitu. Nah itu secara perspektif kaidah ulama ini untuk urusan nama itu bagus banget. Bagus banget seperti itu. Jadi ada nama Nabi, nama Nabi, ada nama Allah. Nah, tapi kan balik lagi, namanya orang tua pasti punya harapannya masing-masing. Kayak misalkan Rizki itu artinya rezeki. Dulu saya protes dulu itu sama ibu saya. Kenapa itu, Ustaz? Apaan nama Rizki, nggak ada artinya, saya bilang gitu kan. Karena waktu itu di pengajian, ketika teman saya nanya, siapa namanya? Anissa. Oh iya, artinya perempuan. Oke. Ada yang artinya, siapa namanya? Muyasar. Oh, Yasar ini dimudahkan. Insya Allah kamu saya dimudahin. Ada lagi yang misalkan dikasih nama Setiawan gitu. Sama guruku
kasih nama setia kawan, nih orangnya setia kawan gitu. Padahal mah nggak tahu juga artinya gimana. Kalau merujuk Indonesia kan setia itu ya setiawan itu orang yang setia gitu kan ya. Nah terus misalkan apalagi ada yang namanya Junaid gitu, Junaidi. Oh Junaid ini nama ulama nih, nama ulama besar gitu, Junaidi Al-Baghdadi. Rizki apa namanya? Rizki artinya rizki lah, nggak ada artinya. Oh, rizki nggak ada arti juga. Iya, rizki artinya apa ya? Rizki artinya rizki. Protes ya kan nggak ada artinya nih. Ya rizki itu maksudnya ya rezeki itu. Ya rizki itu udah kalimat yang nggak perlu diterjemahin gitu. Ternyata memang rezeki ya maknanya luas tadi, malah tadi kan bisa harta, bisa teman yang baik, bisa apa ya. Jadi itu sesuatu yang kita terima dan kita rasakan ternyata rezeki itu. Nah terus ada namanya prayogo. Saya juga belum tahu ya, tapi ternyata belakangan ini saya nemu juga tuh banyak bis-bis atau iya banyak bis-bis atau toko-toko yang namanya prayogo. Ternyata prayogo itu kata saya artinya sebaik-baiknya. Jadi maksudnya rezeki yang sebaik-baiknya. Sehingga nggak masalah juga perpaduan nama itu. Artinya ada unsur Arabnya, ada unsur Nusantaranya misalkan. Artinya nggak, tadi kan Ustaz Rizky di awal bilang yang terbaik adalah nama Allah SWT, nama Nabi. Cuma toh pun tidak itu. Iya, itu nggak masalah. Karena ini perkaranya bukan perkara hal haram kayak kemarin. Ini perkaranya mubah. Tapi ada nanti wilayah yang dilarang ada. Oke. Atau misalkan pergabungan lagi. Waktu itu saya baca buku tentang punakawan. Punakawan itu kan wayang-wayang, dan ternyata di situ ada selipan kisah yang menunjukkan kalau misalkan ada seseorang yang namanya disebut Nara Iswari. Nara Iswari. Nah, Nara Iswari itu julukan untuk perempuan yang dari kasta rendah, dari orang-orang pinggiran. Ternyata dia punya kecerdasan dan kemampuan sehingga dipinang sama raja. Jadi derajatnya naik dari orang biasa jadi orang keraton gitu ya. Nah itu waktu itu saya sempat ditanya sama temen, rekom dong nama cewek, saya bilang. Nara Iswari. Iya, rekom dong nama cewek gitu. Nah terus gini, kalau Siti, nama Siti itu yang misalnya Siti Khadijah, Siti Aisyah itu kan singkatan kan. Siti itu artinya Sayyidati. Sayyidati. Siti Sayyidati. Sayyidah. Kalau laki-laki kan Sayyidun. Nah, kalau perempuan Sayyidatun. Nah, Sayyidati itu maksudnya tuan perempuanku. Nah, jadi ya Sayyidati Khadijah aslinya itu gitu. Cuman karena Indonesia maunya singkat-singkatnya Siti udah disingkat Siti. Jadi Siti itu bukan kata asli tapi serapan yang diperingkas lah gitu ya, Sayyidati. Nah, karena Nara Iswari ini ada unsur dari bawah tadi ya, dari orang pinggiran, saya nggak mau kan itu jadi doa gitu. Masa harus susah dulu baru naik derajatnya gitu kan. Dia saya kasih nama, dia tuh saya rekam nama Sayyidati Nara Iswari, saya bilang gitu. Oh, tapi ternyata nggak dipakai karena udah ada yang sama dan lain sebagainya. Tapi dalam tanda kutip itu kan doa yang bergabung dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia gitu. Dan tapi ada yang tidak diperbolehkan. Jadi nggak semata-mata semua nama boleh. Contoh gimana? Contoh misalkan gini. Abdun itu kan hamba. Hamba artinya. Dan salah satu berhala di Mekah dulu itu namanya Uzza. Ada Lata, Uzza ya. Terus kita kasih nama Abdul Uzza. Nggak boleh. Karena nanti jadi hamba si Uzza gitu. Atau misalkan nama yang ada teman saya itu namanya diganti sama kiai saya tuh. Jadi namanya Abdul Muaz. Aslinya Abdul Muaz. Muaz apa? Hamba Muaz kan. Muaz siapa gitu kan kata kiai itu gitu. Muaz kan nama orang, disebut nama orang. Diganti Abdullah Muaz. Nah, jadi hamba Allah namanya Muaz. Nah, itu. Jadi ya para kiai juga ketika ada nama-nama yang nggak pas atau kok nih maksudnya gini, atau misalkan Abdul Hasan, misalkan Abdul Agung gitu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya itu Abdul Rahman, Abdul Bar, Abdul Aziz itu kan banyak tuh, Abdul Aziz. Kalau Abdul Hasan nggak tahu ya tadi Hasan itu masuk Asmaul Husna atau enggak. Tapi kalau bisa yang Abdul ini benar-benar langsung merujuk ke Asmaul Husna dan atau nama Nabi. Atau misalkan dikombain lagi tuh Ismail apa pakai bahasa Indonesia misalkan setelah itu. Tapi selama artinya baik, nggak masalah. Misalkan tapi saya Jawa banget nih namanya Soeharto misalkan. Ya Su itu kan artinya yang memiliki, harta itu harta. Ya bagus dong yang punya harta gitu, nggak miskin, harapannya itu. Ya nggak boleh misalkan namanya jelek-jelek kayak, saya pernah lihat itu foto KTP namanya Ariel Peter Pan.
Ariel. Iya, Oh, itu nama asli ya? Nama asli. Nama asli ya, bukan nama panggung ya? Iya, Ariel. Ariel. Peterpan. Iya, Peter iya. Pan. Ya itu kayak nggak ada nama lain aja gitu maksudku. Gimana ya? Ya memang nggak sampai pada haram, tapi itu nggak bagus aja. Ya maksudnya gimana gitu. Nama aslinya Ariel itu bagus, Nazril Ilham gitu. Nazril Ilham gitu. Orang yang memperhatikan cahaya ilham gitu. Itu bagus ya. Cuman karena ditaunya Arielnya doang diambil itu. Jadi kurang bagus. Tapi yang paling parah yang tidak boleh yang harus diganti kayak tadi Abdul Uzza, Abdul Lata, hambanya Lata gitu, atau misalkan Maaf Ustaz, kan ada juga Ustaz yang nama-nama sekarang itu nama yang susah-susah gitu. Saya nggak tahu deh apakah berlatar belakang ini. Pokoknya niatan orang tuanya dikasih nama yang baik. iya, Tapi, iya. tapi diucapkannya susah. Misalnya ini gimana? Kalau diucapkannya susah kan itu ya tanggung aja orang tuanya gitu. Tapi selama niatnya tadi ya, tujuannya adalah gimana caranya anak ini punya nama yang bagus. Kayak murid saya tuh ada namanya Zian Kaseva gitu. Ya apa ya artinya sih juga nggak tahu. Yang tahu mungkin orang tuanya, tapi silahkan aja. Kalau misalkan temanku juga sahabatku namanya Gloria Kansa gitu. Ya Gloria mungkin maksudnya menang, terus Coba kemenangan. ya simbol yang Glory itu menang. apa ya, Glory menang terus melambangkan kayak euforia gitu nggak sih kan gitu. Ya dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana proses ini juga butuh persiapan, nggak bisa dadakan. Cari nama yang baik itu juga butuh ilmu, butuh apa ya, pengetahuan tentang arti-arti tadi. Mau bahasa apa kayak Yunani, mau bahasa Mesir, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahkan Nusantara itu cakep-cakep loh sebenarnya namanya kalau untuk istilah-istilah zaman dulu ya. Bagus. Itu bagus-bagus kayak bahasa ini kan kawi. pokoknya bahasa-bahasa dulu tuh lumayan cakep tuh, kayak misalkan Renjana gitu-gitu kan sebenarnya indah. Tapi ya mungkin zaman sekarang nggak familiar, apalagi kalau zaman-zamannya Mas Agung ke belakang kan namanya banyak apa gitu. Misalkan Soekarno, Soeharto. ya gitu-gitu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin memang agak-agak rumit. Saya juga nggak tahu kenapa bisa ada transisi. Kayaknya sih lebih ke ini sih, kalau nama itu namanya yang sekarang lagi tren. Iya, saya juga nggak tahu tuh kok bisa ada transisi budaya gitu ya. Dari Cuma yang kita mungkin yang bisa kita garis bawahi cuma ini aja, doa. Nama adalah doa. Nah, doa tergantung orang tuanya mau jadi anak ini mau jadi apa kan gitu sebenarnya. Iya, Apakah seperti itu atau bagaimana Ustaz? Kayak salah satunya tuh yang saya tulis di notes itu ada namanya Suhnun Zulhasanain. Apa itu? Suhnun itu salah satu nama ulama yang artinya Suhnun itu tajam intelektualnya, terus kuat pemikirannya itu. Jadi Zulhasanain yang memiliki dua kebaikan. Misalkan dia baik sama ibunya, baik sama bapaknya, baik sama temennya, baik sama guru. Jadi dua kebaikan itu akan mengiringi terus. Ya harapannya kan supaya nanti ya hidupnya dia kemudahannya dapat, kelancaran rezekinya dapat, terus terhindar dari keburukan, terhindar dari orang yang jahat. Jadi Zulhasan yang memiliki dua kebaikan. Luar biasa ya. Itu. Jadi udah disimpan-simpan aja, cuman nggak tahu nanti yang kepake. Coba ini Ustaz, tadi kan di spill juga tentang ternyata ada nama yang tidak boleh dipakai. Nggak boleh. Nah, terus kemudian ketika itu kita tahu ilmunya, itu wajib dirubah atau bagaimana? Atau Kalau dikasih nama artinya orang, tadi udah ya, jadi tadi KTP, itu kan gitu. salah satu indikator yang bisa kita lihat namanya mengandung unsur kemusyrikan. Yang tadi Abdul Uzza, hamba Uzza, padahal kan hamba Allah bukan hamba Uzza. Itu harus diganti. Wajib itu. Harus diganti karena nama itu kan ibaratnya identitas kita. Ya kalau misalkan nggak baik ya masa mau diterusin. Oke. Ya bilang wajib atau enggaknya secara hukum pasti ya saya tidak berani berfatwa, cuman tidak menemukan apakah itu haram dan harus diganti. Tapi yang jelas di buku itu, di kitab itu menerangkan nama seperti itu dilarang. Ya kalau dilarang otomatis dia ada wujud pelarangan, dan itu berarti namanya dilarang lawannya boleh. Boleh ini kan ya mubah, berarti kalau misalkan nggak boleh ya haram berarti kan. Ya harus diganti. Mungkin karena itu kurang tahu, kurang ilmu dan lain sebagainya. Jadi harus diubah yang lebih bagus lah. Maksudnya kayak nggak ada istilah dan nama lain aja gitu kan. Ya, mungkin kalau saya cuma boleh menggarisbawahi ya Ustaz, kenapa kita lah ya, kita bicara tentang kita aja, tentang kita yang lingkungan kita ya. Maksudnya orang-orang dahulu kala itu kan ada yang namanya, mohon maaf ya, nama-nama barang dijadiin nama orang, ada tekan kayak gitu-gitu. Gasing gitu. Ada nama, misalnya ada, kalau mohon maaf ya teman-teman Madinah, ada yang namanya bisa katakanlah ada tompo, ada kita ada itu nama barang. Nama barang itu nama benda something gitu yang ada fungsinya tapi diinin ke orang.
kayak gitu. Ya, cuman gini kalau zaman dahulu itu ada kayak gitu. Cuman nah, itu gimana? Dalam tanda kutip nggak sampai dosa juga gitu sih ya. Nggak sampai dosa, cuman ya kalau bisa misalkan sudah tahu ilmunya ya dicari yang lebih baik lah. Ini iya, artinya itu terjadi. Itu terjadi sama ayahku, itu terjadi sama ayahku. Terjadi karena memang tadi aku bilang tadi karena ilmunya belum Iya. Nyampe. Ayahku dulu namanya Sukarmadi gitu ya. Diganti sama dia. Diganti sama dia. Jadi apa nih artinya? Su kan memiliki karma, dapat karma katanya. Sukarma itu terus sukar itu kan sulit artinya. Diganti sama dia Karmadi Jayadi supaya berjaya katanya. Oke, nah aku jadi malah jadi gini. Kan tadi kita bicara soal orang tua wajib memberikan anak nama yang baik, bagus, yang baik. Terus kemudian itu kan udah ikhtiar orang tuanya kasih nama yang baik dong sebenarnya. Iya. Nggak mungkin lah kasih nama yang bodoh amat kan nggak mungkin. Terus mungkin aja. Kadang makanya tadi saya bilang B.Esiden, jangan saya B.Esiden mendadak tiba-tiba nyebut nama langsung jadi nggak boleh. Nah aku coba begini, ketika kita didoain orang tua kita, misalnya doanya, anggaplah itu doa yang baik lah, walaupun kita nggak paham. Tadi bilang Rizky protes. Nah terus apakah ternyata baik? Ternyata baik. Terus kemudian di suatu saat misalnya aku nggak suka dengan pemberian nama orang tuaku gitu, terus dia ganti nama sendiri. Gini, karena Islam itu kan selalu membuka ruang untuk diskusi dan mengkoreksi ya yang jelas ya. Makanya kan al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bi jadidil aslah. Menjaga sesuatu yang lama yang udah baik dan mengambil yang lebih baik gitu. Artinya misalkan mungkin nama sebelumnya sudah baik, tapi kalau ada yang lebih baik dan disetujui ya kenapa enggak? Apalagi kalau misalkan sebelumnya kita tahu kok artinya gini ya diganti, silakan nggak masalah. Jadi artinya nggak ada masalah. Bukan berarti ngelawan ya, bukan berarti ngelawan orang tua atau gimana, tapi itu upaya kita untuk memperindah diri kita di hadapan Allah gitu kan. Fa ahsinu asmaikum. Jadi artinya misal tadi kalau dibilang nama itu ada doanya itu kurang baik. Cukupnya dibaik doang. Ini ada nama lain yang doanya itu lebih baik lagi. Baik. Kadang juga kan misalkan ada juga tuh orang-orang yang soal kiai, soal orang alim gitu ya. Ditanya namanya siapa? Oh, nggak bagus, ganti. Ya udah. Itu dia memang ada yang boleh kita menyandarkan kepada orang-orang soleh. Karena diharapkannya selain ada doa juga orang-orang soleh itu. Artinya tadi kenapa tadi Ustaz Rizky cerita bahwa temennya minta beliau nggak minta, cuma diganti langsung. Enggak, minta saran dicarikan nama anaknya lah katakanlah itu kan supaya rekomendasi mungkin aku ini kurang pinter lah katakanlah gitu. Dia seenggaknya minimal mau bikin bank nama lah. Iya. Kayak gitu. Ya jadi kadang memang ada seperti itu. Prosesnya bisa minta ke orang yang bisoleh atau kita menyiapkan sendiri. Nah, sekarang pertanyaan aku balik Ustaz. Misal contoh ya. Terbukti nggak sih Ustaz dengan nama-nama itu? Maksudnya nama baik yang dikasihkan orang tua atau itu menjadikan anak itu beneran nih jadi baik. Nah, itu kalau secara prakteknya gimana nih? Misalkan nama Hafid. Teman saya yang Hafid beneran Hafid itu baru satu. Karena nama Hafid kan banyak temanku, tapi yang jadi Hafid kan baru satu. Nah, itu gimana Ustaz? Sebenarnya kalau misalkan seperti itu begini, pengharapannya itu menjadi doa, dan doa itu kan tadi kembali ke pertemuan sebelumnya, dia akan dikabulkan dalam waktu yang tidak dalam waktu yang cepat tapi di saat yang tepat. Atau sekalipun misalkan pada praktiknya nggak jadi hafiz, ya dia mungkin hafid itu kan artinya menjaga. Menjaga. Bukan hafiz Qurannya tapi menjaganya. Iya, siapa tahu dia terjaga dari keburukan, terjaga dari kemalasan, terjaga dari musibah yang menyakiti dan lain sebagainya, itu kan bisa jadi. Tapi setidaknya itu menjadi perwujudan kita bahwasanya ada harapan yang dititipkan di balik sebuah nama itu. Makanya kan bukan sekadar memberi nama, tapi kadang ada harapan dan cerita tadi gitu. Ya harapannya mungkin dengan nama Soekarno, dengan nama Soeharto pengennya kaya. Tapi ternyata nggak kaya, ya siapa tahu kayanya kaya hati. Merujuk kayak katanya Nabi, laisal gina an kasratil arut walakinnal gina nafsi. Harta itu, kekayaan itu bukan banyaknya harta, tapi besarnya jiwa. Siapa tahu gitu kan bisa kebesaran jiwa. Cuman kalau secara prakteknya mungkin itu tidak bisa dipastikan secara rigid, karena kan hal yang sangat fluktuatif banget. Nama itu kan ibaratnya ya doa, label, segala macam yang kita harapkan pada ini. Selebihnya kan juga ada unsur orang ini harus berjuang atau enggak. Betul sih. Jadi bukan jangan-jangan namanya Rizky ini kayaknya nggak jadi Hafiz nih gitu kan ya. Atau setelah hafal Quran jadi diganti namanya Hafiz Prayogo, ya nggak juga. Semuanya berjalan sesuai kemampuannya juga. Bisa jadi ini nggak sih Ustaz? Misal contoh, aku bisa contoh Ustaz dikasih
nama Rizky kata, atau mungkin orang anak dikasih nama Hafiz gitu. Jadi kayak motivasi nggak sih, misal untuk si anak itu kira-kira? Motivasi. Cuman kadang faktornya kan banyak, lingkungan, orang tuanya juga seperti apa ngasih teladannya, lalu dia juga punya minat apa dan diasah atau enggak. Ya kalau misalkan jangan sampai sebatas doa, kita ya doa kan doa sering. Iya. Tapi kadang kita juga nggak berjalan menuju doa itu. Oke. Ya gimana mau dikabul gitu. Kita artinya doanya makanya iya, kadang ada istilah gojlokan, ledekan, namanya bagus gitu misalkan. Siapa gitu ya. Terus nggak sesuai. Nama doang lu bagus gitu. Tapi kelakuannya nggak bagus gitu kan gitu ya. Itu penting menyelaraskan tadi itu. Cuman kalau misalkan untuk urusan lain ya, katakan dulu ada ustadz saya cerita awalnya namanya Muammar Gaddafi. Nama masuk ini. Nama awal. Awalnya Muammar Gaddafi. Terus sakit-sakitan. Oke. Sakit-sakitan diganti jadi Taufikur Rahman. Nggak sakit. Nggak sakit. Tapi itu ada istilah memang terlalu berat nyangga nama gitu. Ya itu saya nggak tahu deh itu gimana ceritanya. Tapi nyatanya diganti nama sembuh. Ya kita mungkin nggak perlu menggarisbawahi dan meyakini jika tetap yang ngangkat sakitnya itu ya Allah Subhanahu Wa Taala lewat wasilah ganti nama tadi gitu. Cuma kalau kita sandarkan kepada agama ini, apakah ada yang harus ganti nama terus menjadi ya kayak gitu itu apakah karena ulama yang bilang atau seperti apa? Ulama itu ada kitabnya tadi saya bilang. Ada kitabnya itu apa ya, saya lupa namanya tadi. Nah itu jadi yang nama Abdurrahman itu paling utama, ada hujahnya, ada alasannya. Terus nama Nabi juga ada hujahnya. Lalu kalau yang tadi memang hadis, fa'ahsinu asma'akum itu hadis. Hadis. Perindahlah nama itu hadis. Jadi ada dalilnya, ada perintahnya. Karena memang secara luasnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ya, jadi jangan sampai namanya nggak indah, jadi nggak mencermin. Padahal kan anak juga anugerah titipan yang harus diberikan sesuatu yang terindah. Oke, Ustaz. Nah sekarang pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini terakhir banget. Semoga ya. Terakhir. Ketika kita menikah, nih ada nih. Kadang-kadang tuh saya fenomena sekarang tuh istri itu ngikut nama suami. Padahal harusnya kan nama tetap bapaknya, orang tuanya. Itu gimana? Di pandangan itu ada dua hal. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kalau yang membolehkan ya tetap kan itu penghormatan buat suaminya aja. Cuman bukan berarti mengganti nasab. Nah, ya itu aku bacanya itu tuh menghapus nasab katanya itu. Benar sih? Kalau menghapus ya nggak bakal terhapus juga. Makanya kan gimana tuh? Karena kan di Quran itu ada dua istilah keluarga, ada ahlun, ada dzurriyyah. Nah, kalau ahlun ini lebih ke urusan takwa ya. Misalkan Nabi Nuh punya anak Kan'an, dianggap bukan anaknya karena tidak beriman. Itu ahlun. Oh yang cerita Nabi Nuh. Ya, itu ahlun. Itu dalam konsep kata ahlun. Tapi kalau kata dzurriyyah, ya mau gimana pun posisinya itu keturunan Nabi Nuh gitu. Gak bisa memungkiri kalau itu bukan anaknya. Tidak bisa dihapus. Secara biologis ya. Tidak bisa dihapus. Iya, jadi kalau misalkan kadang kan gini sebetulnya, misalkan menghapus nama ayah tuh kadang mungkin ada trauma tersendiri atau apa yang membuat dia mungkin nggak senang dengan pencatutan nama itu. Kalau alasannya terlalu personal kayak gitu ya, nggak bagus juga. Jadi bukan dan mencatut nama suami di belakang nama itu kan bukan kewajiban juga. Makanya ini pertanyaannya. Kewajiban. Jadi aku nggak tahu apakah kekhawatiran tadi yang dibilang nggak boleh itu bukan menghapus tapi jadi mengaburkan apa sih namanya itu? Mengaburkan nama ayahnya. Nama ayahnya terus kemudian keturunannya. Kalau saya lebih ke ini aja sih. Kalau misalkan emang mau nama suaminya mungkin bangga sama suaminya, tapi bukan berarti dia menghapus ayahnya gitu. Cuma atau pasang dua-duanya bapaknya dulu baru nama suaminya nggak masalah juga kayaknya. Atau kalau secara halal haram buat ini saya belum terlalu mendetailkan ya, belum terlalu mendetailkan karena yang saya tahu sekarang itu kayaknya juga udah jarang yang pakai nama suaminya. Untuk zaman sekarang itu ya, udah jarang menurut saya nggak se-hype dulu gitu menurut yang saya. Masih iya sih mungkin tadi bangga tadi itu. Transisinya kayaknya sekarang udah bukan di era itu gitu. Sekarang semuanya bangga pakai nama bapaknya kayaknya. Kebanyakan ya. Saya udah jarang nemu. Seumur-umur kalau di keluarga saya pribadi nggak pernah sih ibu pakai nama ayah gitu, nggak pernah. Oke, baik Ustadz. Berarti kalau kita boleh simpulkan dari beberapa pertemuan kita itu sebenarnya ada berapa poin Ustadz? Banyak. Jadi yang pertama banget itu terutama ya untuk para pengantin muda, para yang udah senior juga. Ilmu itu sangat penting buat anak, buat keluarga. Karena untuk proses tumbuh baik bersama itu butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh pendidikan, butuh pengajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwasannya
setiap asupan yang masuk untuk keluarga kita itu harus dipastikan betul itu makanan yang baik, makanan yang halal. Jauhkan dari hal yang syubhat, jauhkan dari hal yang haram. Lalu yang ketiga juga budayakan dalam keluarga itu suka berdiskusi. Artinya tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur yang namanya mentang-mentang orang tua merasa bahwasanya udah kamu tuh bocah piik, nggak tahu apa-apa, dengerin saya aja.